Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengar kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat sore Ibu Debbie, saya Ibu Dwi. Saya mau bersaksi begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Yang pertama, saya bersyukur karena suami saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena suami saya mengalami sakit, ada batu pada alat vitalnya. Dan menurut dokter batu itu harus dioperasi melalui laser baru bisa batunya itu diambil karena letaknya itu sulit, bahkan ya nyawa jadi taruhannya. Dengan biaya yang disuruh siapkan oleh dokter sebesar 33 juta. Saat itu saya menangis ya di depan dokter dan saya syok karena dokter menyuruh kami untuk berunding ya dan kami pulang. Kami hanya diberi segenggam obat putih dan dokter bilang ini vitamin. Di perjalanan pulang saya berdoa dan saya menangis ya seperti Roh Kudus ngomong ya walaupun ini hanya vitamin namun Tuhan bisa memakai vitamin ini menjadi obat bagi kesembuhan suami. Saya bilang ke suami ya minum ini vitamin ya. Minum ini pah dengan iman. Dan ketika sambil minum air putih 2 liter sehari. Sambil saya berdoa dan saya berpuasa. Setiap suami saya buang air kecil kayaknya setiap kali suami saya buang air kecil ya saya berpikiran untuk menampung pakai botol aqua Selang sebulan kemudian ya benar Ibu puji Tuhan batunya itu keluar ya tanpa operasi keluar sendiri. Saya menangis Bu kepada Tuhan, saya hanya berkata Tuhan itu dahsyat. Dan Tuhan itu ternyata sangat dekat dengan kita bahkan mujizatnya dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya itu tetap sama. Amin, amin, amin. Ya dan puji Tuhan Bu ya, saya secara pribadi banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saya itu kalau tidur tidak bisa pakai AC. Karena kalau tidur ya pakai AC atau naik mobil pakai AC ya itu saya tidak bisa, tapi sekarang sudah bisa. Puji Tuhan ya. Saya juga dulu susah tidur. Sekarang ya saya bisa tidur nyenyak ya bahkan tiap pagi dan malam jam 8 saya ikut ibadah Ibu, mesbah doa dan juga mesbah syukur. Terima kasih Ibu, semoga pelayanan Ibu semakin hari semakin heran dipakai Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh tim. Amin. Puji Tuhan ya, haleluya. Saudara, ya puji Tuhan kesaksian yang kita dengar malam ini ya, seorang Ibu Dwi, ya suaminya divonis mengalami batu ya. Dan batu itu disuruh operasi harus menyediakan uang 33 juta. Namun Ibu Dwi berdoa dan dia percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi tanpa operasi ya, tidak harus mengeluarkan uang 33 juta. Dia menangis di kaki Tuhan bahkan dia berpuasa. Dokter hanya memberikan vitamin saja tapi dia berkata Roh Kudus berkata bahwa Tuhan sanggup mengubahkan vitamin itu menjadi obat yang manjur. Ya dan akhirnya dia suruh suaminya minum air putih 2 liter per hari ya sambil dia berpuasa dan berdoa. Dan dia juga tergerak untuk menampung ya air kencing suaminya itu di dalam botol agar terlihat. Dan puji Tuhan sebulan kemudian mujizat terjadi, batu itu keluar dengan sendirinya. Saudara, kita punya Tuhan yang hebat yang sanggup melakukan segala perkara bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Itu Tuhan sanggup menyediakan ya. Biar hati kita terus melekat kepada Tuhan dan biar iman kita terus berharap kepada Dia. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Ya kita akan lanjutkan di kitab Hakim-Hakim. Kemarin saudara kita sudah membaca ya di Hakim-Hakim 10. Setelah Gideon mati, Abimelek mengangkat dirinya sendiri menjadi raja.
Hanya 3 tahun pemerintahannya, lalu akhirnya Tuhan menjatuhkannya. Lalu ya ada hakim-hakim lain yaitu Tola, Yair. Dan sekarang kita sudah sampai di Hakim-Hakim pasal yang 10. Kemarin kita sudah sampai membaca tentang Israel ditindas oleh Bani Amon. Ya, dan kita tahu bersama saudara ya, ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menghukum mereka dan menjatuhkan mereka ya di bawah ya jajahan Bani Amon ya, dan karena mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, mereka menyembah dewa Baal dan ya Asiterot. Mereka beribadah kepada Allah orang Aram, ya para Allah orang Sidon dan Allah orang Moab. Ya para Allah Bani Amon dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan akhirnya bangkitlah murka Tuhan, saudara, seperti yang sudah kita baca kemarin. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin. Ya, ke tangan orang Filistin dan juga kepada Bani Amon. Kita tahu bersama kemarin Bani Amon ini ya adalah orang-orang yang menyembah berhala. Dan juga kita kemarin sudah melihat saudara ya bagaimana ketika Tuhan mengizinkan mereka itu jatuh karena dosa, memberontak dari Allah dan beribadah kepada dewa-dewa. Dan akhirnya mereka mengalami saudara, dan kita tahu kemarin bersama bahwa keturunan dari Bani Amon ini adalah ya mereka lahir dari hubungan antara anak kandung dan ayah, yaitu Lot, dia dan anak kandungnya sendiri. Ketika Lot mabuk, anaknya menjebak dia. Juga ya orang Amon itu juga mereka terletak di negeri Moab. Ya, dan itu juga adalah bangsa ya yang lahir dari dan dikandung ketika anak perempuan Lot yang lain ya juga menjebak ayahnya. Jadi Moab dan Amon ini ya sama-sama itu lahir dari kejahatan antara Lot dengan anak-anaknya. Dan kita akan melihat di sini lalu mereka itu berseru-seru kepada Tuhan, bangsa Israel kembali lagi kepada Tuhan memohon pertolongan. Ya, dan akhirnya tadinya Tuhan itu sudah mengeraskan hati. Tapi karena mereka bertobat, mereka akhirnya membuang jauh-jauh para Allah-Allah asing dari tengah-tengah mereka. Tuhan tidak tahan hatinya ya melihat kesukaran bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan menolong ya. Kita lanjut sekarang. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Adapun Yefta dan Gilead, judul perikopnya Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ya, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka. Jadi kita lihat di sini karena Yefta ini lahir dari seorang perempuan sundal. Ya, dan istri Gilead juga melahirkan anak lelaki baginya, jadi saudara tiri saudara ya. Setelah anak-anak istrinya ini besar, istri Gilead ini besar, maka mereka mengusir Yefta dan mereka berkata, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau adalah anak dari perempuan lain ya, yaitu anak dari perempuan sundal. Ayat yang ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ya, jadi Yefta pergi dari keluarganya karena dia diusir ya, sebab Yefta ini adalah anak haramnya Gilead ya. Diburu sampai keluar dari negerinya oleh saudaranya dan dia menderita karena keputusan orang lain dan bukan karena ia melakukan suatu kesalahan. Tetapi walaupun ia ditolak oleh saudara-saudaranya, Allah memakai dia ya. Saudara, Yefta ini adalah seorang anak yang tertolak dan dia mungkin tidak bisa protes ya.
dengan kehidupannya karena dia itu tidak pernah memilih untuk lahir ya menjadi anak haram dari hubungan Gilead dan juga seorang perempuan sundal. Ya, jangan putus asa kalau hari ini kita merasa nasib tidak berpihak kepada kita. Ya, mungkin karena penolakan atau karena dosa kita atau bukan dosa kita atau dosa orang tua kita. Jangan pernah berkecil hati. Kenapa? Karena ya Tuhan itu sanggup memakai sekalipun Yefta anak haram, tapi Tuhan memilih dia. Ya, kalau sekarang ini kita sedang menderita karena penolakan atau ketidakadilan, maka janganlah menyalahkan orang lain atau lagi kita menjadi tawar hati. Ingatlah saudara bagaimana Allah memakai Yefta. Walaupun dia mengalami keadaan yang tidak adil, ya, tetapi Tuhan sudah memilih dia dan bahwa Allah juga dapat melakukan hal yang sama dengan hidup kita. Tuhan bisa memakai kita, saudara. Ya, beberapa waktu kemudian, ayat yang keempat, ya Hakim-Hakim 11, beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob, ya karena Yefta sudah menyingkir, diusir oleh keluarganya. Mereka berkata dia tidak dapat warisan. Ayat 6, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang, ya, melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kita melihat di sini saudara bahwa ya itulah seringkali ketidakadilan akan kita alami. Yefta diusir dari lingkungannya, dari masyarakatnya karena dia dianggap anak haram, tapi ketika mereka membutuhkan dia, ya mereka mencari Yefta. Para tua-tua itu datang, ya tetapi Yefta berkata, kalian sudah mengusir aku, tapi sekarang kenapa kalian mencari aku? Karena kalian sudah terdesak, kata Yefta, saudara ya. Ya, jadi keadaan yang di luar kendalinya itu memaksa Yefta untuk menjauhi bangsanya dan masuk ke dalam kehidupan sebagai orang yang terbuang. Sekarang ini ya baik orang-orang percaya maupun orang tidak percaya ya bisa mengusir orang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat atau lingkungan. Namun seringkali seperti dalam kasus Yefta, potensi besar disia-siakan karena prasangka ya atau tidak mau melihat saudara seseorang itu ya dengan baik. Yefta diusir, dia mengalami ketidakadilan. Ya, tapi lihatlah sekarang saudara ya. Tuhan itu sanggup memilih orang yang diasingkan, yang tidak berarti, yang tidak bernilai. Ya, itu sanggup dipakai oleh Tuhan. Dan ketika mereka datang, Yefta berkata, ya, mengapa kamu datang kepadaku? Hanya karena kamu sudah terdesak, ya. Ayat yang ke-9 kata Yefta, ayat yang ke-8, ayat yang ke-8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang ya kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ayat 10, lalu para tua-tua Gilead ya, lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Ya, saudara, mereka berjanji bahwa kalau Yefta mau ikut berperang, ya, maka mereka akan mengangkat dia menjadi kepala atas mereka, saudara. Ya, dan kita lihat di sini, ya, seringkali memang hidup ini tidak adil, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam setiap ketidakadilan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian kita adalah berjalan dalam hidup ini di dalam jalan kebenaran. Pastikan kita tidak menyimpang dari kebenaran.
supaya rencana Tuhan atas hidup kita itu tergenapi. Tidak peduli masa lalumu seperti apa, kita tahu bersama Musa adalah seorang pembunuh ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Dia sedang bersembunyi dari pengejaran Firaun karena dia bunuh orang Mesir. Tapi di saat Musa sedang menjadi pelarian di Midian, Tuhan menampakkan diri dan memilih Musa. Yefta adalah seorang anak haram, ya, anak dari seorang perempuan sundal. Tetapi Tuhan memilih dia karena Tuhan melihat dia mengalami ketidakadilan, diusir oleh keluarganya dan mereka berkata, kamu gak dapat harta warisan. Jadi kamu pergi keluar dari sini. Namun Tuhan memilih Yefta sehingga Tuhan tuh menggerakkan tua-tua orang Israel untuk datang menjemput Yefta kembali dan mengangkat dia menjadi pemimpin atas mereka, saudara ya. Dan apakah maksudnya Yefta itu mengulang semua kata-katanya di hadapan Tuhan? Orang-orang yang mengadakan perjanjian pada zaman dahulu sering membuat perjanjian itu di kuil-kuil supaya disaksikan oleh para dewa. Ya, seringkali salinan tertulisnya juga disimpan di kuil. Ini yang mirip dengan upacara penobatan bagi Yefta. Jadi ketika itu ya Yefta berkata kepada mereka, ya. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ya, dan ayat 9 kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ya, dan saudara lihat ayat yang ke-10, para tua-tua itu berkata, lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya, ya, sebagai saksi di antara kita, kami akan ikut dengan para tua-tua Gilead. Ya, mendengarkan, dikatakan ya, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi di antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Jadi mereka bilang, iya, kalau memang kamu bisa melawan orang Bani Amon, Tuhan memberikan kemenangan, maka kami akan ikut seperti katamu itu. Maka maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala panglima mereka, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Ya, Yefta berserah kepada Tuhan, ya. Ketika Tuhan memilih dia dan akhirnya mereka, dan saya percaya saudara, semua yang terjadi di hidup kita itu tidak secara kebetulan. Kenapa orang Israel datang kepada Yefta? Ya, padahal mereka sudah mengusir dia karena dia adalah anak haram. Tapi kenapa mereka datang kembali mencari dia? Karena Tuhan yang menggerakkan mereka. Dalam hidup ini sekalipun kita sedang mengalami ketidakadilan, kalau Tuhan memang sudah memilih kita, maka jangan takut. Ya, Tuhanlah yang akan mengatur segala perkara sehingga kita dimampukan dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa ya ketika Tuhan berperkara. Bagian kita hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, jangan pernah sesali masa lalumu, jangan pernah sesali akan hidupmu, enggak usah berkata, kenapa saya jadi anak haram, saya enggak pernah begini, mending saya bunuh diri, jangan. Ya, di tangan Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Tidak ada perkara yang mustahil asal kita sungguh-sungguh berserah. Tuhan memakai Yefta menjadi seorang pahlawan atas bangsa Israel. Sekalipun dia adalah anak dari perempuan sundal, anak haram, tapi ketika Tuhan menyertai semuanya akan menjadi berbeda. Saudara tidak peduli bagaimana hidupmu, gak peduli masa lalumu seperti apa, gak peduli kegagalanmu seperti apa. Lihatlah ke depan bahwa Tuhan sanggup melakukan yang lebih besar dari segala kegagalan-kegagalan di hidup kita. Karena itu jangan pernah putus asa, tetaplah percaya bahwa rencana Tuhan atas hidup kita itu tidak akan pernah gagal. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami banyak belajar dari firman Tuhan. Bahwa sekalipun Yefta adalah seorang anak haram dari seorang perempuan sundal, tapi Tuhan memperhitungkan, Tuhan melihat hatinya.
ketika dia disolimi oleh keluarganya, diusir, dibuang, dan tidak dianggap, bahkan tidak menerima warisan apapun. Namun Tuhan menjadi warisannya. Tuhan memilih dia, mengangkat dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ajar kami hari-hari ini untuk mensyukuri hidup kami, nasib kami. Tidak ada yang perlu disalahkan, sebab kami ada di dunia ini semua karena seizin Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang setia mendengar mezbah doa, mencari wajah-Mu, yang sungguh-sungguh ingin melakukan firman Tuhan dan mengerti setiap kebenaran-Mu. Bukakan hati pikiran kami untuk kami boleh mengerti rencana Tuhan di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia Tuhan, untuk mencari Engkau, yang berada dalam persoalan pergumulan yang terikat dengan ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kepahitan, kekecewaan, amarah, ketakutan, kekhawatiran, semuanya kami buang di dalam nama Yesus. Engkau menguatkan setiap kami yang sungguh-sungguh berserah kepadamu, yang sedang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau Tuhan, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan. Engkau berkati Bapa setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, kalau segala masalah, persoalan, malapetaka datang menimpa hidup kami karena dosa, ampuni dan sucikan kami. Kami mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Keturunan ilahi Tuhan berikan. Hamba juga berdoa Bapa untuk setiap mereka Tuhan, yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Tuhan beri yang terbaik. Kami melepaskan berkat atas bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia. Biarlah hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Engkau juga Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara Tuhan, bahkan kepala-kepala daerah Tuhan bersihkan dan kuduskan, agar Indonesia boleh diberkati oleh Tuhan. Kau memberkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, pertobatan terjadi, orang-orang berbalik kepada Yesus. Biarlah di hari-hari terakhir ini kami terus menjaga iman kami kudus di hadapan Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua kami tidak bercacat celah. Mari buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.